Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Eman Sulaiman. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS. Kita akan belajar tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dalam memenuhi kebutuhan ya di aktivitas manusia ini. Nah, sebelum kita melangkah, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Nah, tujuan pembelajarannya ya, sebelum kita ke materinya, tujuan pembelajaran dulu ya. Yang satu mendeskripsikan tindakan ekonomi, dan yang kedua mendeskripsikan motif ekonomi, dan yang ketiga mendeskripsikan prinsip ekonomi. Nah, langsung saja ke materinya. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dilakukan setiap orang penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun serta rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh berdagang barang kebutuhan sehari-hari. Nah, itulah kegiatan tindakan ekonomi. Lalu tindakan ekonomi ini manusia tadi didorong oleh motif ekonomi. Apa sih itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi itu adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Lanjut, ada 4 macam motif ekonomi. Yang pertama itu motif untuk memenuhi kebutuhan, di mana tujuan untuk mencapai kemakmuran ya. Dan yang kedua, motif berbuat sosial, di mana yang kedua ini berdasarkan keinginan seseorang untuk menolong atau membantu sesama. Lalu yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan, di mana motif ingin mendapatkan pujian atau ranking atau piala, menaikkan status yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan, di mana manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus mengembangkan usahanya. Nah, ini adalah 4 macam motif ekonomi, di mana di motif ekonomi ini ada 4 ya. Di mana yang pertama itu yang tadi motif untuk memenuhi kebutuhan ya. Terus yang kedua itu motif berbuat sosial, dan yang ketiga motif untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir yang keempat motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, anak-anak tolong perhatikan di mana dalam motif yang pertama itu ada tujuan untuk mencapai kemakmuran, dan yang kedua itu ada berdasarkan keinginan seorang untuk menolong atau membantu sesama ya. Dan yang ketiga itu ada motif ingin mendapatkan pujian. Lalu yang keempat adanya ketidakpuasan. Nah, berikutnya prinsip ekonomi, di mana dasar seorang melakukan kegiatan ekonomi usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Lalu orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi ini selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil maksimal ya. Itu adalah prinsip ekonomi. Lalu selanjutnya kita akan memberikan contoh ya. Maaf, Bapak akan memberikan contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, seseorang yang akan membeli sepatu di toko A dengan harga sepatu 300.000. Pada toko B harga sepatu 290.000, sedangkan di toko C harga sepatu 295.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, maka orang tersebut akan memilih di toko B dengan harga lebih murah dan kualitas yang sama ya. Itu adalah contoh dari prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu temanya adalah membeli sepatu di toko A, B, dan C. Lalu prinsip ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi ini ada 3 ya, dimana ketiga ini yang pertama itu produksi, lalu ada yang kedua distribusi, lalu yang ketiga yaitu konsumsi. Dimana ketiga ini produksi, distribusi, konsumsi itu adalah prinsip ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi ya. Lalu yang penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan baik. Lalu mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah. Lalu menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Selanjutnya, harus selalu hemat dalam biaya produksi.
Lalu yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Lalu menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, memberikan layanan dengan baik, lalu menggunakan sarana. Yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, di mana yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, lalu memilih barang dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, lalu setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Itu yang ketiga ya. Di mana prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi itu ada 4 ya, yang tadi udah Bapak bacakan dan jelaskan. Nah, alhamdulillah hirobbil alamin, anak-anak, itulah materi hari ini ya. Dicukupkan sampai sini aja. Semangat selalu dan semoga kalian sukses. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan cuci tangan setiap hari, dan jangan lupa kalian gunakan masker kemanapun kalian pergi. Wallabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.